Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Septenita Milifeza dengan NIM akhir 45. Saya Zain Abdul Umar dengan NIM akhir 057. Saya Safana Anastasia Ramadhania dengan NIM akhir 056. Dan saya Farikatul Mufida dengan NIM akhir 048. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang embriologi untuk memenuhi mata kuliah praktikum struktur perkembangan hewan. Di mana pada kali ini kami mendapatkan subbab tentang reptil yang membahas tentang komodo. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak nih, apa itu embrio? Embrio merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum dicapainya suatu bentuk, struktur maupun fungsi yang sudah tetap. Dalam ilmu biologi, embrio memiliki pembahasannya sendiri atau cabang ilmu yang biasa disebut dengan embriologi. Lantas, apa itu embriologi? Embriologi adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari perkembangan tingkat awal individu dan rangkaian perkembangannya, yang dimulai dari sel telur tunggal yang telah dibuahi ke arah susunan yang jauh lebih kompleks dan ke arah kehidupan bebas seperti induknya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tahapan perkembangan hidup reptil. Dari tahapan embriogenesis sampai menjadi suatu individu yang utuh atau bebas. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, adapun reptil yang akan menjadi pokok pembahasan kali ini adalah komodo, yang merupakan hewan khas Indonesia yang diketahui hanya ada di Pulau Komodo. Sebelum kita mempelajari tahapan hidup komodo, mari kita simak latar belakang mengenai komodo terlebih dahulu. Indonesia memiliki berbagai macam fauna yang indah, cantik, dan unik. Salah satunya adalah Varanus komodoensis, atau dikenal sebagai komodo. Memang tidak ada kata lain untuk komodo selain satwa yang amat unik yang telah dianugerahkan kepada bumi Indonesia. Maka sudah seharusnya kita menjaga salah satu pemberian Tuhan yang menjadi ciri khas hewan Indonesia. Kini terbuka pengakuan dunia pada keunikan Taman Nasional Komodo sebagai habitat alami komodo sebagai salah satu keajaiban dunia. Komodo sendiri memiliki klasifikasi. Di antaranya yaitu kingdom atau kerajaan, animalia, lalu filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas reptil, ordo Squamata, familia Varanidae, genus Varanus, dan spesiesnya Varanus komodoensis. Selanjutnya yaitu habitat komodo. Komodo hidup di padang rumput kering terbuka, sabana, dan hutan tropis pada ketinggian rendah. Biawak terbesar ini menyukai tempat panas dan kering. Untuk tempat berlindung, komodo menggali lubang untuk menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi waktu berjemur pada pagi selanjutnya. Selanjutnya yaitu morfologi pada komodo. Komodo dewasa biasanya memiliki massa sekitar 70 kg, namun komodo yang dipelihara di penangkaran sering memiliki bobot tubuh yang lebih besar. Komodo juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang memadai, tetapi lebih mengandalkan penciuman untuk mendeteksi mangsa potensial. Komodo sendiri memiliki lidah panjang bercabang berwarna kekuningan serta gigi yang tajam sepanjang sekitar 2,5 cm dan sebanyak 60 buah. Komodo memiliki moncong bulat, kaki yang kuat, dan ekor berotot. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sementara komodo betina lebih berwarna hijau buah zaitun dan memiliki potongan kecil kuning pada tenggorokannya. Pembahasan berikutnya yaitu reproduksi komodo. Komodo dapat bereproduksi melalui dua cara, yaitu melalui reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang pertama yaitu reproduksi secara seksual. Komodo dapat bereproduksi secara aseksual atau biasa disebut partenogenesis. Partenogenesis ini merupakan proses di mana individu betina dapat menghasilkan keturunan tanpa adanya pembuahan oleh jantan. Hal itu terjadi karena komodo betina mempunyai kromosom kelamin jantan dan betina, sehingga komodo betina dapat bereproduksi secara seksual dalam proses yang disebut partenogenesis. Partenogenesis terjadi ketika sel telur lain, bukan sperma, membuahi sel telur. Proses biologis pembentukan sel telur yang disebut oogenesis itu biasanya menghasilkan tubuh kutub yang berisi duplikat DNA telur.
Partenogenesis terjadi terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika populasi jantan sangat rendah atau tidak ada sama sekali karena berada di habitat yang terisolasi. Akan tetapi, reproduksi secara seksual memiliki kelemahan, yaitu semua bayi komodo yang dihasilkan dari partenogenesis berjenis kelamin jantan, sehingga populasi komodo betina akan semakin punah. Jika komodo terus bereproduksi secara aseksual, maka hal ini dapat menyebabkan punahnya komodo betina dan hal tersebut dapat menyebabkan reproduksi komodo juga tidak jauh dari insek atau hubungan perkawinan sedarah dengan ibunya untuk menghasilkan individu baru berjenis kelamin betina. Yang kedua yaitu reproduksi seksual atau melibatkan sperma dan ovum. Komodo dapat bereproduksi secara seksual yang terjadi setahun sekali saat musim kawin. Komodo jantan akan bertarung untuk mendapatkan komodo betina untuk melakukan perkawinan. Ketika salah satu komodo jantan kalah, maka pemenang akan menjulurkan lidah panjangnya pada tubuh komodo betina untuk melihat penerimaan sang betina untuk kawin dengan cara komodo jantan menggosokkan dagu di tubuh komodo betina, serta menyatukan kedua alat reproduksi mereka. Setelah melalui proses perkawinan, komodo betina akan bertelur rata-rata 20-30 telur di liang galian bukit. Setelah masa inkubasi selama 7-8 bulan, 3 bulan pertama betina akan menjaga sarang agar tidak digali komodo lain atau diganggu dengan babi hutan. Rata-rata telur yang dihasilkan yaitu 25 butir di sarangnya. Bayi komodo yang baru lahir umumnya tidak berdaya sehingga mudah menjadi sasaran predator. Komodo membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa dan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Genetik komodo juga dapat memiliki warna yang berbeda antara pulau satu dan lainnya. Perbedaan terjadi karena populasi komodo terisolasi satu sama lainnya sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Reproduksi seksual dibagi beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada fertilisasi. Tahap awal fertilisasi ini sangat penting untuk memastikan perkembangan embrio yang sehat dan berfungsi penuh. Dalam proses ini, zigot berubah dari satu sel menjadi banyak sel tanpa meningkatkan ukuran totalnya. Setiap pembelahan bertujuan untuk membentuk lebih banyak sel yang akan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan dan organ dalam tahap-tahap berikutnya. Yang kedua yaitu cleavage, di mana pembelahan ini menghasilkan sel padat yang disebut morula. Morula ini adalah tahap awal dalam perkembangan embrio yang kemudian akan berkembang menjadi blastula. Segmentasi tidak hanya menambah jumlah sel tetapi juga mendistribusikan materi genetik ke dalam setiap sel baru, yang merupakan dasar bagi diferensiasi sel yang akan datang. Yang ketiga yaitu blastulasi. Pada komodo, tahap ini terjadi dengan cepat dan sangat penting sebagai persiapan untuk gastrulasi. Blastula berfungsi sebagai basis untuk pembentukan 3 lapisan germinal yang akan berkembang menjadi seluruh struktur tubuh komodo. Tahap keempat yaitu gastrulasi, di mana membentuk 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi kulit dan sistem syaraf, mesoderm menjadi otot dan tulang, dan endoderm menjadi sistem pencernaan dan organ dalam lainnya. Gastrulasi juga melibatkan gerakan sel yang kompleks dan interaksi antara sel yang menentukan posisi akhir dari berbagai jaringan dan organ. Tahap kelima yaitu organogenesis, di mana tahap ini organ dan struktur tubuh mulai terbentuk dari lapisan germinal yang telah ditentukan. Selama tahap ini, setiap lapisan germinal berdiferensiasi menjadi jenis sel dan jaringan yang spesifik, membentuk organ yang fungsional. Proses ini sangat teratur dan dikendalikan oleh berbagai faktor genetik dan sinyal molekuler. Dan yang terakhir yaitu tahap perkembangan embrio. Tahap akhir embriogenesis ini melibatkan pertumbuhan dan diferensiasi sel lebih lanjut. Diferensiasi sel memungkinkan pembentukan berbagai jenis sel dan jaringan yang berbeda, menyebabkan perkembangan struktur tubuh yang khas untuk komodo sebelum menetas dari telur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.